Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 10 perhotelan 2. Ya. Silakan siapkan dulu. Sebelum belajar, para pemain kita berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, coba kalian cek diri kalian masing-masing sudah rapi belum pakaiannya. Setelah sudah disiapkan semuanya, coba kalian tengok temennya masing-masing sudah rapi belum. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Delita. Delita, terus sama Tela, sudah. Supaya kalian makin siap lagi, makin semangat lagi, dan kalian lebih konsentrasi lagi di pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Seperti biasa, kita mulai ice breaking dulu. Ya, seperti biasa kita terlebih dahulu melakukan ice breaking dulu. Peraturannya untuk ice breaking kali ini, dengarkan ya, fokus. Kalian harus mengikuti apa yang saya katakan. Ingat, sekali lagi, aturannya kalian harus mengikuti apa yang saya ucapkan atau katakan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Siap? Siap. Coba ya, kita mulai ya. Coba kita mulai. Bebek. Ayam. Bebek ayam. Ayam. Bebek ayam. Ada berapakah bebeknya? Ada berapa bebeknya? Oke, pintar. Terima kasih. Oke, kalian untuk materi yang sebelumnya kalian masih ingat tidak? Masih mengenai tentang apa sih materi sebelumnya tuh? Definisi sama karakteristik. Definisi dengan karakteristik. Definisi apa? Definisi teks observasi. Teks laporan hasil observasi. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi teks laporan hasil observasi dan karakteristik teks laporan hasil observasi. Masih ingat? Apa yang kalian ingat tentang definisi atau pengertian teks laporan hasil observasi? Teks yang berisi tentang informasi. Oke, gimana Ain? Teks laporan hasil observasi adalah Teks yang berisi tentang informasi. teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang informasi. Oke, yang lainnya? Yang lainnya, teks laporan hasil observasi itu apa? Teks yang berisi hasil observasi atau penelitian. Oke, teks yang berisi tentang hasil observasi atau pengamatan atau penelitian. Terima kasih, Aul. Yang lain? Yang lain, satu lagi. Yang sudah kalian terima kemarin itu, teks laporan hasil observasi itu yang kalian sudah tangkap, sudah pahami, pengertiannya apa? Saya minta satu lagi. Ada? Gimana? Teks laporan hasil observasi? Ada yang mau menjawab? Tujuan pembelajaran kali ini kita akan memahami struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan menginterpretasi informasi yang disajikan dalam teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Sebelum kita masuk ke struktur teks laporan hasil observasi, kita akan menonton sebuah video terlebih dahulu.
Kalian simak ya. Sebelum saya putar videonya, ingat kalian simak videonya baik-baik. Ya. Sebentar. Fakta sejarah kue kering atau cookies. Kue kering merupakan makanan yang tidak pernah absen saat hari raya besar. Tadi kan kalian sudah menyimak sebuah video yang berjudul kue kering. Sejarahnya itu kan, atau cookies. Yang sudah kalian simak, yang sudah kalian tonton. Di sini saya akan bertanya mengenai yang sudah kalian tonton tadi. Pertanyaan pertama yaitu, apakah kue kering termasuk ke dalam teks laporan hasil observasi? Ada yang mau menjawab? Ya. Ya? Saya izin menjawab, Bu. Saya Reva. Kue kering termasuk ke dalam teks hasil laporan hasil observasi karena bisa diteliti dan diamati. Oke, terima kasih Reva. Tepuk tangan untuk Reva. Betul sekali. Yang namanya kue kering itu bisa dijadikan teks laporan hasil observasi. Tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Reva, bahwa kue kering atau cookies itu bisa diteliti dan diamati. Diteliti atau diamati. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, terima kasih Reva. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, masih dengan video yang tadi kalian sudah simak. Pertanyaan kedua yaitu, pada abad keberapa dan dipegang oleh asosiasi apa kue kering ditemukan? Oke. Saya pun izin menjawabnya dulu. Ya. Kue kering ditemukan sejak abad ke-7 dari Persia Irak. Coba kalian bentuk kelompok 4 sampai 5 orang dulu. Mulai dari sekarang. Di teks laporan hasil observasi pun kita akan menemukan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di situ sudah ada struktur teks laporan hasil observasinya. Yang sudah kalian tulis kemarin, teks laporan hasil observasi ada berapa strukturnya? Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, apa? Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Oke, ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Ya, saya ulangi lagi, ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat atau simpulan. Sekarang kita bahas untuk pernyataan umum dulu. Struktur yang pertama, pernyataan umum. Yang sudah kalian tulis, pernyataan umum itu apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya di situ? Apa keterangannya atau penjelasannya? Pernyataan umum itu apa? Berisi informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Berisi apa, Nak? Sudah nulis semua kan ya? Berisi informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Jadi ada informasi umum. Informasi umumnya apa? Misal objeknya apa? Kita kue kering deh ya. Karena kalian tadi sudah menonton video mengenai kue kering atau cookies. Gitu kan? Nah, penjelasan dari pernyataan umum katanya tadi yang sudah kalian jelaskan, bagian pernyataan umum berisi informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Informasi umumnya saja. Di sini kan bisa jadi pengertian. Nama dulu deh, nama dari apa namanya teks laporan hasil observasinya deh. Namanya misal tadi kue kering. Nah, kue kering nama lainnya apa? Cookies. Makanya di sini disebutkan misalnya nama objek dalam kurung termasuk nama ilmiah jika ada. Nah, nama lainnya kan berarti cookies ya. Nah,
kalian harus tahu dulu di pernyataan umum ini, minimal kalian tahu dulu namanya. Namanya misal kue kering dalam kurung cookies. Terus selanjutnya di sini setelah kalian menerima materi tentang struktur teks laporan hasil observasi, di sini saya mempunyai sebuah teks. Ada teks laporan hasil observasi yang berjudul PLC. Nah, nanti teks yang berjudul PLC ini akan saya bagikan ke masing-masing kelompok. Ada 4 kan kelompoknya? Masih ingat nggak, Reva, kelompoknya berapa? 5. Ah? Oh, Maksudnya? tapi anggotanya. Oke, anggotanya ya. Oke, anggotanya ada 5. Kalau Reva, kelompok keberapa ini? 3. Oke. Rafli, kelompok keberapa kamu, Rafli? 1. Nah, kamu kelompok keberapa? Kelompok 4, kelompok terakhir. Oke, ada 4 kelompok. Saya bagikan masing-masing 1. Nih, nanti kan ini tuh. Sampai sini ya. Ya. Oke, terima kasih sama-sama. Teman-teman semuanya, sudah kalian dapatkan ya teksnya ya? Ada teks apa di situ yang sudah kalian terima? Ada teks? Ada teks apa? PLC dalam kurung? Di situ ada keterangannya ya. Nama lain dari PLC-nya ya. Karena itu kan singkatan kan. Oke, di situ kalian sudah mendapatkan sebuah teks PLC, kalian diskusikan bersama-sama. Setelah kalian diskusikan, kalian sudah baca nih, baca dulu nak. Dibaca dulu teksnya. Kalian diskusikan bersama-sama. Setelah itu saya akan bagikan LKPD-nya. Gimana? Bisa dipahami dulu? Bisa fokus dulu ke sini? Bisa fokus dulu? Kalian sudah masing-masing kelompok sudah menerima teksnya? Iya. Nah, setelah sudah menerima teksnya, nanti kalian baca, kalian diskusikan bersama-sama teman kelompok kalian. Ada yang 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 4 berarti ya. Gak apa-apa ya yang 4 kelompok ya, karena temennya nggak masuk ya. Jadi ada lembar kerja peserta didik di sini, nanti akan saya bagikan masing-masing kelompok. Di situ kalian nanti akan menjawab pertanyaan dari LKPD ini. Oke, saya bagikan dulu aja deh, biar nanti saya jelaskan. Semuanya sudah menerima ya? Masing-masing kelompok sudah menerima ya? Nah, fokus. Oke. Masing-masing kelompok sudah menerima LKPD dari saya. Ada berapa soal yang kalian dapatkan? Ada 2. Yang pertama apa? Setelah mengambil laporan hasil observasi, Anda mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Terus? Isi teks secara garis besar. Oke, jadi pertanyaan yang pertama kalian harus uraikan paragraf secara garis besar. Di situ ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf. Nah, pertanyaan nomor 1, kalian uraikan secara garis besar. Misal paragraf 1, kalian uraikan, jelaskan apa maksud dari paragraf 1. Bisa dipahami nggak sampai sini? Oke, berarti cara penulisan di LKPD-nya kaliannya, nanti hasilnya yang pertama paragraf berapa? Misal paragraf 1, penjelasan. Bisa dipahami sampai sini. Dan seterusnya sampai 3, karena ada 3 kan strukturnya. Ada yang mau ditanyakan sayang? Ada? Tidak ada? Oke, silakan mengerjakan
Selamat mengerjakan anak-anakku. Nanti tinggal nomor 2 kan yang tadi. Kalau kalian mau di mau di pakai penggaris boleh. Kalau nggak ada penggaris nggak apa-apa, tinggal. Iya sok, lebih rapi kan, enak jadinya. Nah sok di penggaris. Nanti nomor 1 nih nak, dikasih nomor 1 paragraf. Tadi kan nomor 1 penjelasannya apa gitu loh. Terus di sini penjelasan ya, paragraf dan penjelasan. Gitu sayangnya. Paragraf penjelasan. Paragraf dulu baru penjelasan. Itu nggak apa-apa. Kan ada 5 ya? Ada 5. Kalau kurang nanti ini aja, bilang aja ke saya. Kertasnya kurang. Bisa ini bulannya. Gimana saya mau berangkat itu di sekolah mana? Oh enggak. Enggak, kan adanya di sini. Sampai ini aja. Jangan lupa ya kelompoknya ditulis. Terus anggotanya siapa saja. Gimana sayang? Iya, ini nggak ada penggaris. Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Tinggal ini paragraf 1 kan, penjelasannya. Isinya. Iya, penjelasan dari ini garis besar, secara garis besar. Secara garis besar yang itu. Karena udah ngomong ke kamu benar. Oke, paham ya? Paham. Jadi nanti kalian ini aja tuh. Jadi ini kan nih paragraf pertama. Paragraf pertama kan kalian baca dulu, kalian baca paragraf pertama. Jadi ininya aja sesuai perintahnya nih. Uraikan isi tiap paragraf secara garis besarnya aja. Jadi kalian baca paragraf 1 ini, garis besarnya menjelaskan tentang apa? Iya, gitu. Biasanya. Sudah kamu tulis? Nih, saya kasih tahu lagi ya. Ini kan paragraf pertama. Berarti penjelasan dari paragraf pertama. Paham ya, sayang ya? Sekarang tugas kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Tidak apa-apa, nanti perwakilannya saja. Kalau mau perwakilannya 1 orang boleh, perwakilannya mau 2 orang boleh. 2 orang aja Bu. Boleh, 2 orang boleh banget. Ya, nanti ke kelompok 1 dulu ya. Apa kelompok 3 dulu juga nggak apa-apa? Yang benar. Oke, kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1. Apa dulu? Oke, sok silakan kelompok 1. Oke teman-teman semuanya, coba perhatikan deh, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, pertanyaan yang pertama. Baik. Jawabannya adalah langsung jawabannya saja ya. Heeh. Paragraf 1 yaitu berisi tentang versi adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengendalikan sebuah mesin. Lalu paragraf 2 berisi tentang secara umum versi memiliki 3 konsep yaitu programmable, logis, dan controllers. Heeh. Dan paragraf 3 berisi tentang PLC terdiri dari 4 komponen yaitu CPU, power supply. Presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Lanjut ya kelompok 3, 2 Dek. Dulu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang struktur yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Jawaban saja. Paragraf 1, PLC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengendalikan sebuah mesin. Kelompok 3 sekarang perwakilannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang struktur PLC. Langsung jawabannya saja. Paragraf 1 berisi penjelasan PLC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengendalikan sebuah mesin. Paragraf kedua berisi secara umum PLC memiliki 3 konsep yaitu programmable, logis, dan controller. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, ayo silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik, sangat baik. Untuk sekarang setelah kalian presentasi, coba kalian evaluasi, kalian tanggapi dari hasil kelompok lain. Coba kelompok 1 ingin menanggapi kelompok berapa? Ingin mengevaluasi kelompok 4. Suaranya agak pelan jadi kurang. Siapa namanya dulu dong? Perkenalan dulu biar temennya tahu. Masing-masing ingin mengevaluasi kelompok 4. Untuk kelompok 4. Kurang kenceng suaranya, jadi kurang kedengeran. Kalau keunggulannya, Vi? Ya, lumayan. Oh iya. Oke, terima kasih Rafli. Dengar ya kelompok 4 ya, dan teman-teman yang lain katanya Rafli tadi menanggapi kelompok 4 suaranya sepertinya agak kurang kencang, kurang lantang sedikit lagi. Nah, tapi udah cukup bagus lah ya Rafli ya. Oke, kelompok yang lain barangkali ada yang mau menanggapi kelompok lainnya lagi? Ya, kelompok 2 ya? Oke. Dari kelompok 2 ingin menanggapi kelompok 3. Oke. Penjelasannya sudah bagus, tetapi cara menjelaskannya terlalu Oh, katanya kata kelompok 2 untuk kelompok 3 penjelasannya itu sudah sangat bagus, sudah cukup bagus gitu ya. Tapi cara penyampaiannya terlalu terburu-buru sehingga kurang dicerna gitu. Oke, paham ya untuk kelompok 3 ya. Berarti nanti untuk kedepannya misalnya ada presentasi lagi lebih diperbaiki lagi. Gitu cara penyampaiannya. Ada lagi? Kelompok 4, katanya kelompok 4 ingin menanggapi. Silahkan. Namanya dulu dong, namanya perkenalkan. mendasari Ya. menanggapi kelompok 1. Ya. Kelompok 1 sudah sangat baik dan bagus.
Sudah sangat baik dan bagus katanya kelompok 1. Ada tidak yang mau dievaluasi? Tidak ada. Oke, katanya menurut kelompok 4, kelompok 1 ini sudah sangat baik dan bagus untuk cara presentasinya katanya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, berarti hebat banget penilaiannya. Tadi kan kalian sudah menilai satu sama lain kelompok ya. Sekarang kalian tugasnya merefleksi saya atau menilai pembelajaran saya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kalian itu bagaimana gitu. Nah, gitu. Nanti saya akan membagikan lembar refleksinya. Nah, tadi kan kalian sudah saling merefleksi nih. Ya kan, kelompok 1 merefleksi kelompok 4, kelompok 4 merefleksi kelompok 1, kelompok 2 merefleksi kelompok 3 ya, benar nggak? Kelompok 3 merefleksi kelompok 4. Itu sudah sangat bagus, saling merefleksi, saling mengevaluasi. Sekarang tugas kalian merefleksi saya, mengevaluasi saya. Pembelajaran hari ini bagaimana sih Bu Leni itu? Kalian belajar dengan Bu Leni itu bagaimana sih? Nah, nanti kalian isi masing-masing di lembar refleksinya. Nanti saya bagikan lembar refleksinya masing-masing kelompok. Kalian bisa isi. Gitu. Bisa dipahami sampai sini ya, Nek ya? Silakan. Saya bagikan ya. Bisa diisi di situ. Bisa langsung diisi di lembar refleksinya ya. Kalau di situ ada identitas kan? Identitasnya di situ kalian bisa kelompok. Setelah itu ada penyebutan anggotanya siapa saja gitu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih kalian sudah memberikan refleksi untuk saya. Semoga nanti ketika saya baca, saya bisa lebih baik lagi ketika pembelajaran ke depannya ya Naya. Itu kan. Tadi kan kalian saling merefleksi, kalian juga nanti ke depannya lebih baik lagi. Yang tadinya suaranya kurang lantang berarti lebih dilantangkan lagi. Untuk saya, ini saya sudah memegang hasil refleksi kalian untuk saya, mengevaluasi pembelajaran saya pada hari ini. Berarti kan nanti saya harus mengevaluasi diri saya sendiri kan, supaya lebih baik kita jadi pembelajaran lebih maksimal lagi ke depannya. Terus lebih menyenangkan, inginnya sih menyenangkan ya. Kalian bertemu dengan saya, nggak yang, ya Bu Leni lagi. Jangan sampai seperti itu, karena saya ingin ketika saya masuk pembelajaran kita, bukan hanya berhasil, tapi menyenangkan. Kalian happy belajar dengan saya, kalian enjoy, nyaman. Nomor 1 kan nyaman ya. Jadi terima kasih buat kelas 10 kelas 10 APH 2. Oke, terima kasih untuk kelas 10 APH 2 atas kerjasamanya dengan baik. Terima kasih, kalian hebat sekali, kalian keren. Kalian bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Tadi presentasinya sudah sangat hebat, sudah sangat baik. Hasilnya pun tadi benar-benar sesuai dengan apa yang kalian dapatkan di strukturnya. Karena hasilnya kalian sudah sangat tepat sekali. Kalian keren. Beri tepuk tangan untuk kelas 10 APH 2. Baik, pembelajaran kali ini selesai, tapi untuk pertemuan berikutnya, ingat ya Naya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai membandingkan teks prosedur. Kok teks prosedur? Teks laporan hasil observasi, maksudnya mohon maaf. Ingatnya kelas 11 aja, karena saya ngajar kelas 11 juga. Jadi membandingkan teks laporan hasil observasi dengan teks yang lain. Nanti kalian bisa cari referensi.
Kalian kan sekarang gadgetnya udah bagus-bagus ya, udah punya gawe yang bagus-bagus. Coba kalian cari aja membandingkan teks laporan hasil observasi dengan teks yang lain. Gitu ya Nak ya. Teks laporan hasil observasi kalian bisa cari banyak sekali contohnya di situ. Oke, sekali lagi terima kasih kelas 10 perhotelan 2. Kalian hebat, kalian keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.